Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Perizinan SS. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian para pengusaha. Semoga Bapak Ibu para pengusaha selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi pengalaman tentang proses cara mengambil data atau perubahan yang sudah dicatat di RUU Online Menkumham, di mana data ini sangat diperlukan untuk melakukan proses perizinan. Tanpa adanya data ini, Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses di lembaga OSS, di mana prosesnya dilakukan secara elektronik. Bagaimana proses secara lengkap, ikuti tutorial ini sampai selesai. Kita mulai, kita praktekkan bagaimana cara mengambil data atau perubahan di Menkumham. Dalam ini RUU Online, ya, datanya tercatat di RUU Online. Kemudian kita ambil datanya melalui lembaga OSS. Jadi secara elektronik kita ambil datanya kalau ada hubungan, ada koneksi antara Menkumham dengan lembaga OSS. Ya, kita masuk dulu ke oss.go.id, kemudian berarti masuk ke halaman ini. Setelah ini kita klik ke sini, perubahan, ke non perorangan, ke legalitas, kemudian kita klik di sini, masuk perubahan data legalitas perorangan. Nah, kemudian kita diarahkan ke sini. Setelah kita klik di bawahnya, kita arahkan ke sini. Kita pilih di sini, harus pilih dalam bentuk PT atau koperasi, ya, kita atau CP, ya, kita dalam hal ini bentuk PT, kasusnya adalah bentuk PT. Kemudian nama perusahaan kita input di sini. Nah, ini otomatis muncul nama, nomor induk kependudukan, tanggung jawab. Kemudian kita ambil data legalitas. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke halaman profil perusahaan. Di sini sebagian datanya ada yang masih belum terisi, meliputi kelurahan, RT RW, biasanya kecamatan dulu, kemudian kelurahan, kemudian RT RW, biasanya masih kosong, itu harus kita isi dulu. Kemudian juga nomor telepon dan fax dari kantor yang bisa dihubungi. Nah, kemudian kita klik di bawahnya, kita lihat dulu apa sudah benar, kita klik di bawahnya, kita lanjut ke sini. Kemudian di sini kita lihat data dari modal perusahaan, ada modal dasar, modal ditempatkan di store. Kalau sudah betul, ya kita lanjut saja. Ya, nah ini kita masuk data legalitas. Di sini ada akta, ya, akta perubahannya. Kemudian setelah itu, nah ini ada data berhasil tersimpan. Kemudian lanjut. Ya, ini data pengurus. Di sini data pengurus muncul, ya, siapa saja sebagai komisaris utama, direktur, ya, muncul berapa modal yang di store, ya. Kemudian ini kemudian dilanjut. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa maksud dan tujuan perusahaan itu sudah muncul. Yang sebelum, dalam kasus ini perusahaan sebelumnya tidak
mempunyai KBLI, dalam artian karena akte yang dibuat adalah akte lama, jadi sebelum tahun 2018. Nah, ini di sini tidak muncul nomor KBLI seperti ini. Nah, di sini dengan adanya akta perubahan dimunculkan KBLI. Karena ini sebagai dasar untuk pendaftaran melalui OSS harus ada KBLI. Di sini ada 17 lebih ya. Mungkin ini ada bidang usaha KBLI-nya di sini ada 17 ya, ada 17 KBLI, antara lain aktivitas ketenagakerjaan. Dalam hal ini yang akan dilakukan oleh perusahaan ini, di mana aktivitasnya adalah sebagai pemborong, kemudian transportasi dan penyedia transportasi tenaga kerja dan makanan untuk kegiatan di perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini dengan menekan ini berarti perusahaan yang bersangkutan bisa mendaftarkan ya. Jadi kalau sudah kita ambil datanya di sini sudah bisa untuk daftarkan, karena sudah kita. Kemudian kita setelah ini kita lanjut ya. Kita verifikasi ini di loading data, kemudian kita terus. Nah, di sini ada validasi data, di mana datanya lengkap dan sesuai ya. Di sini ada ini data lengkap, data pengurus dan pemegang sudah lengkap dan sesuai. Tetapi ada satu masalah, jadi semua perusahaan itu untuk bisa melakukan daftaran secara OSS yang bersangkutan itu harus harus memiliki kewajibannya lebih dahulu. Dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan surat persetujuan tahunan tentang pajak, SPT tahunan pajak. Ini 2 tahun terakhir masih belum dilaporkan ke kantor pajak setempat. Nah, ini ada peringatan yang bentuk merah, sehingga perusahaan ini diwajibkan untuk membuat SPT tahunan dulu, baru kemudian bisa melakukan pendaftaran melalui OSS ya. Mungkin demikianlah proses secara elektronik, di mana Bapak Ibu diberi kebebasan. Tetapi di satu hal, kewajiban juga harus Bapak Ibu memenuhi lebih dahulu untuk bisa mendaftarkan melalui OSS ya. Ini proses dari pengambilan akta perubahan di Menkumham ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu suka, silakan di like dan subscribe, karena masih ada video-video lainnya tentang OSS yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.